lagi, dan hari ini masih belum dibuka untuk umum, tapi besok udah bisa dibuka untuk umum. Jadi silakan buat masyarakat untuk bisa datang ke nasi goreng Kaigun. Ada inovasi baru nggak sih Kaigun dari warung yang kedua ini? Kalau yang baru sekarang ada menu udang ya, kita ada menu udang, terus ada menu usus, dan yang jelas tempatnya tuh nyaman buat kalian hangout, buat makan, terus udah gitu ada ruang AC-nya juga, gitu. Dan yang pastinya harganya friendly price, jadi 18.000 udah kenyang. Ini apa namanya, termasuk satu pencapaian Kaigun juga ya di dunia? Iya dong, kita kan kalau namanya orang hidup kan usaha terus, kerja keras terus, harus kreatif, buka lagi sesuatu yang baru, sesuatu yang unik, sesuatu yang bisa dinikmati banyak orang, buka lapangan pekerjaan, ya insya Allah bisa berbagi bersama lah. Nanti Kaigun sendiri bagi waktunya dari mungkin syuting, cabang 1, cabang 2 tuh gimana nanti? Tapi kalau syuting aku cuma syuting brownies aja, nggak terlalu banyak syutingnya. Jadi ya bisnis kuliner ini jadi satu bisnis yang ternyata asik karena aku bisa interaksi langsung sama orang, bisa ngelayanin banyak orang gitu kan. Jadi nggak berasa capek. Tadi aku di belakang kalau nggak salah aku ngelayanin hampir 100 orang kali, aku ambilin makannya, ambil nasinya. Ngomong aja karena senang nggak ya? Ya karena senang, aku kalau ngeliat orang makan puas, orang makan lahap, kan senang ya. Makanya dalam 1 minggu tuh aku usahain 2 kali, 3 kali untuk bisa mampir ke warung. Aku update sedikit ya. Kemarin kan kakak habis umrah ya. Itu bisa ceritain nggak sih perjalanan umrah kemarin gimana? Perjalanan umroh sebenarnya aku sih nggak ada hal-hal yang harus diceritakan karena aku menjalani umrohnya selayaknya orang-orang umroh biasa. Cuman bedanya ibu nggak bareng sama orang-orang, bikin paket sendiri, jadi nggak terlalu banyak agenda, lebih banyak aktivitas di masjid aja. Yang berkesan ada nggak sih tadi? Ya kalau kesan selalu pasti ada ya, namanya kita pergi umroh pasti kan senangnya beda sama kita jalan-jalan ke luar negeri lainnya gitu. Ada nggak sih yang beda dari pergi sebelum umroh dan sesudah umroh dalam kegiatan sehari-hari Kaigun? Nggak ada ya, sama aja sih gitu, karena buat aku ya namanya menjalani ibadah kan ya sebuah apa ya, kalau buat aku sih keharusan di saat kita memang waktunya ada, pas lagi rezekinya ada, bisa berangkat gitu, insya Allah. Doa-doa khusus waktu umroh? Kalau doa khusus nggak bisa diceritain dong, nanti ketahuan semuanya doanya apa kan. Tapi yang jelas kalau aku sih berdoa tuh yang baik-baik aja. Buat aku baik, buat orang sekitarku baik, buat keluargaku baik, dikasih sehat, itu aja sih. Nggak ada doa spesifik. Aku nanya sedikit nih Kak, kemarin katanya ada Ruben Onsu ya kena penipu sama manajernya tuh, ada nggak sih Kaigun tahu tentang cerita itu? Aku rasa itu cerita lama ya, udah lama banget. Aku justru nggak terlalu tahu update-nya seperti apa, karena kebetulan ya Ruben baru cerita aja gitu, dan Ruben juga nggak pernah cerita ke aku, jadi aku nggak tahu ceritanya secara detail seperti apa. Menurut Kaigun nantinya Kak Ruben kedepannya seperti harus lebih hati-hati lagi nggak sih memilih manajer sendiri? Ya buat aku yang namanya kita hidup kan kita nggak pernah tahu di sebelah kita ada orang jahat atau enggak, ada orang punya niatan-niatan tertentu atau enggak gitu. Ya makanya saya berharap di dalam doa saya ya semuanya harus baik-baik aja, ketemu sama orang-orang yang baik, kerja sama orang-orang yang baik. Tapi Kaigun nggak tahu cerita detailnya. Justru kalau nggak ngelihat podcast itu aku malah nggak tahu. Ada cerita sedikit nggak sih mungkin Kak Ruben? Nggak ada. Itu kayaknya udah lama, kayaknya 10 tahun yang lalu ceritanya. Nah, di kita target yang mau umrohin Apa? umrohin sahabat Ruben. Oh, jadi masuk Islam dulu. Ntar kalau dia ada kabar dia masuk Islam, ntar kita umroh bareng. Kalau itu kalau target dekat dengan TDS. Ya itu kan, aku kan sama kayak kalian netizen ya. Jadi tahunya dari netizen. Jadi Ruben nggak pernah cerita langsung. Tapi ya udah ngeliat gelagat-gelagat cium. Nggak kelihatan gelagatnya. Ya doain aja kalau Ruben ada teman, punya teman ngobrol, teman cerita, kan bagus. Jadi hidupnya nggak kesepian. Kaigun sendiri mendukung ya? Mendukung. Nggak peduli, bukan nggak dukung, nggak peduli. Urusan percintaan buat aku masing-masing. Ya aku aja punya cerita sendiri tentang kisah cinta aku. Jadi aku nggak mikirin urusan cintanya Ruben, nggak ngurusin cintanya siapa, enggak. Dia doa cinta masing-masing aja sendiri. Tapi ada
Ada curhat-curhat dikit nggak, Mas? Nggak ada. Nggak ada dia. Saya bukan mama dede yang tempat curhat ya. Hidup udah banyak, ya kan. Buat teman-teman yang punya masalah juga aku cuman bisa lihat, bisa doain. Aku juga nggak mau masuk ke dalam permasalahan orang. Kalau ada kabar bahagia didoain, disyukurin. Gitu aja sih kalau aku orangnya simpel aja. Aku nggak mau masuk larut dalam permasalahan orang. Apakah itu masalah percintaan atau itu masalah hal yang lebih besar gitu. Karena buat aku setiap orang punya